Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama tentang PMK 68 tahun 2020, yaitu perlakuan PPh atas beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu dan sisa lebih bisa lembaga pendidikan yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan, bidang penelitian dan pengembangan. Jadi slide ini saya dapatkan dari Direktorat Jenderal Pajak yang dapat di Pajak Goid yang dapat diakses secara umum. Jadi latar belakangnya adalah ini Menteri Keuangan kita Bu Sri Mulyani, bahwa investasi dalam bentuk pendidikan, penelitian, kesehatan termasuk pengentasan kemiskinan dan kesenjangan menjadi bagian komprehensif untuk meningkatkan kualitas pembangunan bangsa Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas SDM dan mengoptimalkan penggunaan dana beasiswa. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu itu apa? Yaitu beasiswa, sesuai definisinya adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada siswa, mahasiswa, karyawan, bisa pegawai, pemberi beasiswa atau pihak lain untuk mengikuti dan atau menyelesaikan pendidikannya berdasarkan pertimbangan utama prestasi bagus, potensi akademik atau keterbatasan kemampuan ekonomi. Jadi komponen beasiswa untuk pendidikan formal dan pendidikan non formal itu menurut PMK ini terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian, biaya buku, biaya transportasi, dan biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar. Kemudian beasiswa bagi pemberi beasiswa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, jadi deductible ya, dapat dikurangkan untuk menghitung penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundangan perpajakan. Bagi penerima beasiswa, penghasilan berupa beasiswa dari subjek pajak atau bukan subjek pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, yang memenuhi di garis bawah ya, yang memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan sebagai objek pajak. Jadi yang memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan sebagai objek pajak. Nah, dikecualikan dari ketentuan ini apabila berarti dikecualikan lagi berarti kembali menjadi subjek sebagai objek pajak, sebagai objek PPh, yaitu apabila, saya ulangi lagi ya, dikecualikan dari ketentuan ini apabila, jadi dikecualikan sebagai objek pajak, yaitu apabila WP badan pemberi beasiswa mempunyai hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan. Pemilik, komisaris, direksi yang badan pemberi beasiswa memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun sependa dalam garis keturunan lurus. Selanjutnya ada WP orang pribadi pemberi beasiswa memiliki hubungan usaha, tentunya dengan penerima beasiswa. Persyaratan tertentu, nah ini disebutkan persyaratan tertentu penghasilan berupa beasiswa dari subjek pajak atau bukan subjek pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan sebagai objek pajak. Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud meliputi, yaitu yang pertama, oleh penerima beasiswa yang merupakan warga negara Indonesia. Ini syarat mutlaknya adalah penerima beasiswa adalah WNI. Kedua, untuk mengikuti pendidikan formal, pendidikan dasar menengah, SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi, dan pendidikan non formal yang dilaksanakan di dalam negeri atau di luar negeri. Jadi sifatnya pendidikan formal maupun pendidikan non formal yang ditekankan dalam huruf B ini. Pendidikan formal dan non formal dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Kita beralih ke sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga. Jadi sisa lebih itu merupakan selisih lebih dari penghitungan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selain penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final, tentunya bukan objek pajak, dikurangi biaya. Jadi penghasilan dikurangi biaya kecuali yang PPh kena final ya, untuk menagih 3M, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut termasuk di dalamnya adalah bantuan, sumbangan, harta, hibah itu ya. Yang kemudian ada biaya operasi penyelenggaraan pendidikan, biaya pengadaan barang dan jasa, biaya untuk meningkatkan kualitas mutu pelayanan pendidikan. Nah, itu termasuk dalam 3M.
Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga dikecualikan sebagai objek PPh apabila sebesar jumlah sisa lebih digunakan untuk, nah ini syaratnya adalah untuk sarana dan prasarana, digunakan untuk sarana dan prasarana. Yang kedua, syaratnya adalah dilakukan paling lama dalam jangka 4 tahun sejak sisa lebih diterima atau diperoleh. Nah ini yang dimaksud dengan sarana dan prasarana adalah peralatan kelas, barang-barang pendidikan, peralatan olahraga, komputer, kendaraan bus termasuk yang untuk antar jemput mahasiswa ya atau siswa, kendaraan yang dimiliki atau dipergunakan badan lembaga pegawai tertentu dalam karena jabatan atau pekerjaannya yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berada ya, ini syaratnya adalah berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau prasarana adalah gedung, tanah, laboratorium, perpustakaan, ruang komputer, kantor, asrama, rumah dinas. Ini sekali lagi berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah dana abadi. Dana abadi termasuk dalam pembangunan dan pengadaan prasarana kegiatan pendidikan atau penelitian dan pembangunan sebagai dimaksud dalam PMK ini merupakan penggunaan sisa lebih yang dialokasikan dalam bentuk dana abadi, termasuk dalam arti dialokasikan dalam dana abadi. Sedangkan dana abadi itu adalah dana yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan dan atau penelitian pengembangan yang tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional. Penggunaan sisa lebih dapat dialokasikan dalam bentuk dana abadi dengan syarat. Ada syaratnya kalau dana abadi. Yang pertama, ditetapkan dalam peringkat akreditasi tertinggi oleh instansi yang berwenang. Kedua, disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi, ada persetujuan ataupun majelis wali amanat, badan penyelenggara dan pejabat instansi pemerintah terkait di PTN perguruan tinggi negeri. Ketiga, disetujui oleh pimpinan badan lembaga penelitian pengembangan. Ini terkait kalau penelitian disetujui, lagi-lagi disetujui. Yang selanjutnya adalah telah terdapat pengaturan terkait dana abadi di badan atau lembaga bentuk pemerintah presiden atau peraturan menteri yang membidangi pendidikan atau penelitian dan pengembangan tersebut. Selanjutnya, dana abadi dapat dikembangkan berdasarkan praktik bisnis yang sehat, risiko yang dikelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dana abadi ini, hasil pengembangan dana abadi sebagaimana dimaksud di atas adalah dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan, atau dapat digunakan untuk kegiatan operasional terutama untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan atau penelitian. Dalam hal penggunaan dana abadi dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan di atas, dana abadi tersebut menjadi objek pajak. Jadi tidak sesuai dengan ketentuan yang kita sebutkan tadi, kembali menjadi objek pajak pada tahun pajak ditemukan dan diperlakukan sebagai koreksi fiskal tadi ya, bukan prasarana dan prasarana dan selama 4 tahun. Ini alokasi selain dana abadi, penggunaan sisa lebih dapat bentuk prasarana dan pengadaan sarana prasarana yang dialokasikan dalam bentuk dana abadi dapat diberikan kepada badan atau lembaga lain sepanjang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penggunaan sisa lebih sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto bagi badan atau lembaga pemberi, tidak dapat menjadi pengurang, jadi undeductible, tidak sebagai pengurang. Ini adalah laporan jumlah sisa lebih, jadi harus menggunakan laporan penggunaan sisa lebih tahun pajak 2020 contohnya. Jadi ini laporan seperti ini dilampirkan dalam SPT tahunan yang melaporkan badan atau lembaganya. Kemudian catatan mengenai rincian penggunaannya, ada rinciannya. Ini tahunnya, terus penyediaan sisa lebih untuk dikembalikan selama 4 tahun, berapa nominalnya, bentuk penanaman lebih itu digunakan untuk apa, sarana prasarana digunakan sendiri dan lain sebagainya. Ini ada sisanya, laporannya ada format tersendiri dalam laporan penggunaan sisa lebih tahun pajak seperti ini.
sisa lebih sebagai objek pajak. Nah, ini kembali menjadi sebagai objek pajak manakala yang tidak digunakan dalam jangka waktu 4 tahun. Jadi kalau sisa lebih yang tidak digunakan dalam kurun waktu dalam jangka waktu 4 tahun sebagai objek pajak, maka pada akhir tahun pajak setelah jangka waktu 4 tahun tersebut berakhir, jumlah sisa lebih dimaksud wajib dilaporkan sebagai tambahan objek. Nah, sebagai kembali menjadi objek pajak dilaporkan sebagai tambahan objek pajak karena dalam kurun waktu 4 tahun tidak digunakan. Dalam SPT tahunan PPh tahun pajak diakuinya sisa lebih tersebut sebagai koreksi fiskal positif ya. Ini ketentuan peralihan PMK 80 sampai dengan tahun 2019. Penggunaan ini PMK yang terbaru 68 2020, sisa lebih diterima atau diperoleh pada tahun pajak 2020 dihitung dengan PMK ini. Sisa lebih yang belum sepenuhnya digunakan sampai tahun 2019 penggunaannya menggunakan PMK ini juga. Jadi ini ada ketentuan peralihannya. Statnya adalah ini sampai dengan tahun 2019 penggunaannya masih menggunakan penggunaannya sudah menggunakan 68. Yaitu jadi ini ketentuan peralihan selanjutnya berdasarkan sarana dan prasarana yang diperoleh tahun sebelumnya tahun 2020 sebelum tahun 2020, sisa buku sesuai SAK per tanggal 31 Desember dianggap sebagai harga perolehan tahun pajak 2020. Sejak tahun 2020 disudutkan diamortisasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPh. Sarana dan prasarana yang diperoleh sejak tahun 2020 disudutkan diamortisasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPh. Demikian sedikit tentang aspek PPh atas beasiswa dan sisa lebih. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.